duduk dekat kaki Tuhan, hanya dikenyangkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, karena kami bersyukur Engkau bangkit. Karena bukan karena Engkau anak Allah, Tuhan. Memang Engkau anak Allah, tapi karena Engkau bangkit, karena dosa-dosa kami Kau pikul semua, beres semua. Karena pembenaran kami firman Tuhan. Ya kami tidak lagi berusaha dengan dosa. Dan kami bersyukur Tuhan, itu adalah kebangkitan-Mu, adalah tanda terima dari surga. Karena Kau terima kami, anak-anak-Mu yang Kau cinta, yang Kau kasih. Bapa, berkati setiap kerinduan anak-anak-Mu, apapun itu Bapa, yang besar, yang kecil, semuanya menerima kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Silakan dulu saudara. Pak Erik nggak pergi kan hari ini kok keluar ya. Terima kasih Pak Erik. Haleluya. Ya, shalom. Selamat pagi semua ya yang baru datang. Maksudnya yang baru sekali tempat ini, ya terlihat wah bajunya beda sendiri ya, nggak apa-apa lah ya. Ini karena Ibu Evelyn bilang ya udah kita Resurrection Day, kita dibeliin kaos sama dia. Kita pakai kaos, pakai baju yang baru. Oke, kita masih di dalam tema memiliki kepemilikan kita. Kita sampai kepada ternyata hanya berhadapan sama Tuhan di perjanjian lama. Coba tanggalkan kasutnya aja, Tuhan nyerah Tuhan ya. Kita berjalan bersama Yesus dan setiap tanah yang kita injak menjadi milik kita. Kita bersyukur itu bukannya bikin susah, tetapi itu justru membuat jaminan buat kita bahwa Tuhan menjamin bahwa kita mesti memilikinya. Ya, pasti memilikinya. Amin. Ya, saya rada susah juga lihat merah semua gini ya, tapi nggak apa-apa sudah. Dan kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan Resurrection Day, hari kebangkitan Tuhan. Dan Dia bangkit itu Tuhan ingatkan ya, itu tanda terima dari surga ya, bahwa segala dosa kita diampuni ya, bahwa Yesus menjaminan ya, bahkan berikan Roh Kudus buat kita ya, untuk supaya kita memperoleh semua yang Dia telah capai di kayu salib. Ya, tadi Ibu Evelyn bilang sampai speechless, apalagi saudara ya, begitu luar biasanya. Jadi manusia kan cenderung begini, kita cari kelemahan Tuhan Yesus. Ya, oh nggak semua, nggak belum tentu selamat, belum tentu ini, dicari. Lama-lama pikir-pikir apa bedanya sama ahli Taurat orang Farisi atau sama imam-imam besar itu yang periksa tuh, dicari ada cacatnya nggak, ada celahnya nggak, ada dosanya nggak ada saudara. Kalau Yesus masih ada dosa yang tersisa seujung kuku aja, Dia nggak bisa dibangkitkan, nggak bisa. Iblis akan nuntut, nggak bisa ya. Dan kita bersyukur Dia bangkit. Amin. Sudah bersyukur ya, kita berikan syukur Dia bangkit gitu. Ya, sudah kenapa bersyukur? Memang itu ya, misinya turun dari sorga mulia hanya untuk kita dan sebagai kita untuk jaminan. Dan Dia hanya bisa Dia mati dan hanya bisa bangkit oleh karena pembenaran kita. Wow, luar biasa ya. Haleluya. Kata saya kemana itu? Langsung ya udah. Hari Minggu kita merayakan Resurrection Day. Setelah 3 hari setelah Paskah, ya. Jadi Dia buah sulung kita, ya, Dia bangkit. Cuman pagi hari ini saya mau lihat, tentu kita akan lihat nanti sampai mana berita kebangkitannya. Cuman saya ingat Pak Alex sudah bilang, ayo kita ulang lagi yuk, ya, cerita
grace ini ya. Dan saya bukan mengulang, tapi saya mau ingat-ingatin ya bahwa waktu kita di Yesus bangkit, kita tidak lagi dilihat sebagai orang berdosa, tetapi kita adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus ya. Itu ayatnya gitu ya. Ya kita lihat ya, kita jalani aja ya. Hari ini banyak ayat-ayat mungkin ya. Tapi ya biasalah, kita kan mau makan sampai kenyang ya. Mana yang saudara tangkap? Apa yang saudara terima ya, itu menjadi nugget gitu ya, menjadi bongan-bongan yang kita makan ya. Mungkin kita nggak bisa makan semua, cuman kita bersyukur ya bahwa Tuhan yang memberi kita itu makanan yang luar biasa ya. Tubuh Kristus simple, tetapi itu benar-benar membuat kita kuat, segar, muda ya. Seperti Caleb bilang, itu bread to us, bukannya setannya, bukannya raksasanya ya, tetapi memang disebut raksasanya ya, tetapi karena firman kebenaran yang dia lihat ya. Bagaimana Daud juga seperti itu ya. Raksasa bilang, wah lu muda, kemerah-merahan, elok ya. Kita bersyukur saudara ya, bahwa Tuhan berikan orang-orang yang diberkati, yang diurapi oleh Tuhan, yang terima Yesus menjadi muda ya, dimudahkan lagi ya, dibuat kemerahan sehat ya, dibuat elok ya. Nah itu katanya kata yang kemarin saya bilang, wah kalau yang perempuan cantik, yang laki-laki ganteng ya boleh juga ya, tetapi elok, bisa memenuhi semua ya. Jadi kita akan lihat bagaimana apa waktu Yesus bangkit dan kita itu menerima semua itu, kenapa kita bisa jadi elok, kenapa kita bisa jadi terima miliki kepemilikan, kenapa kita bisa terima semua janji Tuhan yang terus-menerus kita dengar di tempat ini ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang ya. Sama-sama katakan ciptaan baru ya. Jadi dia menciptakan kita itu baru, itu gak gini, oh kita diangkat anak. Kalau ada orang diangkat anak, DNA-nya tetap DNA bapaknya dong, sama mamahnya kan? Enggak saudara ya, kita diciptakan baru, kita punya DNA bapak kita, Yesus. Amin ya. Ingat seperti itu ya, karena kita dilahirkan dari air dan roh ya. Kita yang lama sudah berlalu ya. Jadi jangan pernah lagi berharap setelah kebangkitannya, setelah kita itu dibebaskan dari dosa ya, bapak kita gula darah ya, kita gula darah lah ya. Ya karena bapak kita sakit darah tinggi, kita sakit tinggi. Enggak ya. Kalau bilang kenapa bisa begitu, kenapa bisa begitu, karena kita dilahirkan baru. Amin ya, kita anak Yesus ya. Makanya kita berani bilang ya, sebagaimana di surga demikian saya di bumi sekarang ini ya. Yesus nggak ada penyakitnya, Yesus nggak ada virusnya, nggak ada bakteri yang jahat, nggak ada kecelakaan, nggak ada malapetaka, nggak ada semua yang buruk. Demikian kita di bumi. Amin ya. Itu luar biasa banget ya saudara. Jadi simpel ya, bahwa ciptaan baru ya, dan semua ini. Nah sekarang kita lihat, kita itu karena karya Yesus itu kita direkonsiliasi ya. Kata lagi, restoration to favor, to the divine favor ya. Kita direstorasi, didamaikan ya, ada 5 kali ya saya sebutin ya. Dan semua ini dari Allah yang telah dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya ya, yang telah mempunyai pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka ya. Ya, tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Not inputting their trespasses unto the. Kemana input pelanggaran atau dosa manusia atau dunia ini? Kok bisa nggak di input
Kalau komputer tuh kalau dimasukin ada programnya dimasukin input baru ada output. Kenapa nggak di input? Karena ditimpakan kepada Yesus semua. Ya. Dan mempercayakan perintah pendamaian itu pada rekonsiliasi. Ya, artinya restoration to favor. Ya, sama. Kalau kita mau bilang bertobat, ya, sama metanoia kembali, ya, change your mind, kembali ke grace, ya. Tuhan luar biasa sekali ya, bahwa Dia mendamaikan, merekonsiliasi kita kembali ke divine favor, ke kemurahan yang ilahi. Ya, kesalahan kita tidak diinput. Saudara, kenapa? Karena kita udah lihat diinput ke Yesus. Jadi kalau ada orang berkata nggak semua, apa? Apa yang belum diinput ke Yesus? Apa yang belum ditimpakan kepada Yesus? Semua. Ya. Tidak ada, saudara. Ya, berkali-kali di tempat ini saya katakan, kalau orang bertanya, saya cuma jawab gini aja. Salib Yesus sempurna nggak? Sempurna. Korbannya sempurna nggak? Sempurna. Apa yang belum ditanggung oleh Yesus di kayu salib? Kalau ada, saudara bisa sebutkan satu. Ya. Berarti Yesus nggak bisa dibangkitkan. Tapi oke lah, kalau ada satu, ya itulah bagian kita. Ya bagian kita cuma percaya. Ya. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Tadi 4 ya, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perkataan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, direkonsiliasi dengan Allah. Ya, direstorasi kepada kemurahan yang ilahi. Haleluya, amin. Ya, shalom bagi ibu berdatang ya. Dikembalikan ke favor Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan. Ya, dan kalau udah bilang kemurahan, favor Tuhan, itu kita tuh hanya bisa gini, Tuhan saya terima. Sama-sama katakan, Tuhan saya terima. Halo, Tuhan saya terima. Ya, karena Tuhan saya bayar. Tuhan kan kalau bayar, ini cuma-cuma. Kalau mau bayar, ya bayar aja. Pakai perjanjian lama. Bukan perjanjian lamanya, pakai hukum Taurat. Berkali-kali orang Israel melakukan hal yang blunder seperti itu. Ya, dan sayangnya di hari-hari ini kok masih ada, ya, spirit daripada Farisi ahli Taurat itu masih ada. Ya, bahwa orang tuh merasa Tuhan bagian saya, percaya. Ya, percaya. Karena itu kita mendengar, maka percaya, dengar, nikmati Yesus. Tuhan berubah kita dari dalam itu. Ya, bukti ya. Karena Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Ya, ini Dia tidak mengenal dosa. Ya, Paulus menulis di dalam Korintus ini, 2 Korintus 5. Ya, Dia tidak berbuat dosa. Ya, Yakobus bilang, ya, dosa tidak ada dalam dirinya, tetapi telah dibuat menjadi dosa. Dosa siapa? Inilah kontribusi kita. Manusia di dalam pada salib itu, pekerjaan masterpiece Tuhan itu hanya kontribusinya hanya dosa. Ya, dan dosa itu kalau nggak beres dia akan bangkit. Dan itu dibereskan bangkit. Ya, sehingga dibilang supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah, ya, supaya so we become the righteousness of God in Christ. Ya, jadi tadi dikatakan, oh Pastor Pen ngajarin doa, ya itu yang disaksikan tuh dia baru 1 tahun mungkin dia dengerin terus, oh diajarin, Lord I cannot but you can, Lord I am the righteousness of God in Christ. Saya adalah kebenaran Tuhan, ya, dalam Kristus. Tuhan, saya nggak sanggup tapi Kau sanggup. Ya, Tuhan bukan kebenaran saya tapi kebenaran Kristus. Tuhan bukan kekudusan saya tapi kekudusan Kristus. Ya, awalnya mungkin kita agak sulit, ya. Tuhan, saya nggak berusaha untuk benar.
tapi engkaulah kebenaran saya. Mungkin rasanya kayak bertentangan gitu sama daging kita. Tapi sebenarnya kita tuh terima ya sesuatu yang ilahi, yang divine, ya, yang membuat kita tuh benar secara mutlak yang tadi ayat dibilang, ya, bahwa saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Coba katakan, saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Sekali lagi. Kebenaran Tuhan. Sama-sama katakan, kebenaran Tuhan. Ya, ada yang bisa lebih benar dari Tuhan? Ada yang bisa lebih kudus dari Tuhan? Ini bukan kesombongan. Ini karena kita terima pendamaian dari Tuhan. Karena kita mau terima didamaikan dari Tuhan. Kita mau terima anak domba Paskah itu bagi kita. Enggak ada jalan lain. Enggak bisa disombong, enggak bisa dibayar pakai apapun. Ya, kita udah baca di Alkitab kita. Mau disogok, Tuhan seorang baik, Tuhan seorang begini, nggak laku. Hanya bisa diterima, Tuhan, saya mau diperdamaikan. Saya mau dikembalikan kepada favor Tuhan. Kenapa? Karena manusia awalnya dikasih favor, dikeluarkan dari Mesir, dibawa dengan sayap Raja Wali. Tuhan segala perintah yang kau perintahkan kami pasti lakukan. Ya. Itu bukannya di alam sama Tuhan. Itu kesombongan manusia. Ya. Disalib. Ada kontribusi kita dosa. Ya. Dia menerima dosa kita. Dan saya menerima kebenaran. Ya. Kebenaran apa? Kebenaran. Simple, saudara. Ya, God made him to be sin for us. Tadi ayatnya 25 ayat 1. That we might be made the righteousness of God. Ya, kita pulang, kita ingat aja, saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Kalau kita menghadapi sesuatu yang kayaknya nggak baik, begitu, itu cuma gejala. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Amin. Ya. Nanti kita sering lihat kan, Alex minta, mana tuh Pak film yang ditimpa semua, nanti mungkin di YouTube kita lihat. Ya, itulah yang ditimpakan kepada India. 3 jam berlapan, dosa, kutuk, apalagi penyakit, kemiskinan, kegagalan, kutuk keturunan, kutuk apa aja sebut. Ya, waktu aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua kepadaku, bahasa aslinya. Ya, semua orang Pak. All men-nya dalam bahasa King James-nya itu miring, italic ditambah. Karena mungkin penerima nggak bisa bayarkan gitu. Ya, nggak salah sih. Yuk kita tinggikan Yesus. Waktu Tuhan ditinggikan, dia menarik banyak orang datang kepadanya. Ya, itu udah kapalan kita. Ya, tetapi firman Tuhan bilang gini, itu ditulisnya untuk menyatakan bagaimana dia mati. Tuhan Yesus, aku kalau ditinggikan, aku akan menarik semua kepadaku. Ya, menarik semua. Jadi, my sin, my curse, my sickness, semua. Saudara ingat, ya, itu kalau nggak semua, kita sia-sia udah pelayanan kita. Dia nggak akan bangkit. Dia tanggung semua, dia pikul semua, baru dia saja dibangkitkan. Kenapa? Korbannya lebih besar daripada kutuk dosa penyakit tersebut. Kita puji Tuhan, dia bangkit. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Bagaimana Musa gambaran hukum Taurat, adalah grace, ya, kembali ke grace, kembali ke kasih karunia, itu kembali kepada Kristus, ya. Lihat ya, 1 Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Siapa bilang kasih karunia itu hanya pada waktu kita di-justify, dibenarkan, terus sanctified, glorified, itu terus sendiri. Siapa bilang? Dari kasih karunia demi kasih
kasih karunia continue. Sekali untuk selama-lamanya. Amin. Saudara udah kepalang makan buah pohon kehidupan. Saya selalu bilang di sini gitu ya. Kepalang hidup, saudara udah gak bisa mati lagi. Kecuali saudara bohongin diri sendiri. Oh, saya mah bohongin aja. Saya percaya. Saudara kepalang makan Yesus. Kepalang tanda kutip ya. And of His fullness we have received. Ya, we have of receive and grace for grace. Ya. Have all received. Kita semua menerima grace for grace. Ya. Kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Ya, Tuhan gak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Tuhan itu saya tidak pernah meninggalkan, saya menyertai kamu sampai ke surga. Immanuel. Ya, tapi menyertai Tuhan gak ada fungsinya. Ada. I never forsake you. Tapi Tuhan, saya gak punya duit. Gue berkati. Ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Ya, for the law was given by Moses. Ya, hukum Taurat itu diberikan. Pastor Chris selalu bilang, saya bisa berikan dari Singapura CD-nya, titip aja deh ke GCB. Ya, lewat misalnya Pastor misalnya datang sini, yang mudah-mudahan. Ya. Nggak datang sendiri, ya, lewat Musa, hukum Taurat dan Musa, ya. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus, ya. But grace and truth came. Kasih karunia kebenaran itu satu, ya, karena tesisnya came itu kalau jamak kata kerjanya came, nggak pakai s, ya gitu ya misalnya. Ya udahlah belajar bahasa Inggris nanti saya makin kacau ya. Tetapi singular, kebenaran dan kasih karunia. Jadi kalau orang bisa bilang, wah di bawah kasih karunia lu, license to sin lu, hidup lu rusak, lu hidup lu bohong, saudara. Kasih kita terima Yesus, kita terima kasih karunia dan kebenaran. Amin. Amin. Saudara makan Yesus, keluar Yesus, saudara. Masa makan Yesus keluar iblis? Ya, pastikan yang beritakan, pastikan saudara sebagai pemberita, pastikan yang berita di tempat ini. Ya. Untuk memberitakan kebenaran terus. Sama-sama katakan kebenaran. Nah, ada yang mau dengar kebenaran diturunin? Nggak mau. Amin. Ya. Saya bilang begini sama kayak gitu. Pengalaman kita di situ. Wah, yang hebatnya peserta pengalaman di situ. Tapi kebenaran selalu lebih tinggi. Ya, pengalaman orang selalu lebih tinggi dari kebenaran. Ya. Tapi waktu kita dengar kebenaran, ini naik lagi. Kebenaran, benaran udah mentok ya, naik. Kita menikmati kebenaran, jangan suruh kebenaran turun ke level pengalaman. Amin. Ya, jangan mau. Ya, karena selalu kurang kalau manusia kebenarannya. Ya. Itu ya hari-hari ini sih kan iya ya Tuhan Yesus sampai babak belur deh, mukanya sampai nggak udah benar-benar udah rusak lah ya. Biarpun kalau film Passion of Christ si Cassavetes ya namanya tuh ya, ganteng banget pengalaman bintang filmnya, hancur lah bukan babak belur ya. Supaya saudara saya keren ya, elok ya Pak, Bapak jangan tambah ya Pak. Ya saya lihat tambah terus, ya. Bagaimana bukan hanya dari sakit jadi sembuh, tapi dari sembuh sehat terus, extremely health, naik lagi. Dari extremely health, ya, ada lagi dimudahkan lagi, ya, dimudahkan lagi. Terus, sekarang enak, tanpa cacat, tanpa noda, tanpa kru. Saudara siapa sih yang nggak mau? Ya orang Kristen disediakan seperti itu. Kenapa? Karena serupa dengan Kristus. Ya tapi Pak, rohani doang Pak. Itu Pak rohani doang. Nah kalau rohani doang, ngapain Tuhan Yesus pakai babak belur? Ya, ya kan harus mati. Ya lahir mati, mati kena campak mati juga kan? Kenapa mesti babak belur? Kenapa mesti
sampai buruk? Kenapa kamu sampai jelek? Kenapa kamu sampai hancur? Sampai saudara baik-baik saja, amin. Ya, makanya. Ini sih kata Pastor P, saya sih percaya aja. Wah, kalau di NCC saya bingung juga tuh. Saudara, masuknya bisa nggak baik, apa mukanya jadi jelek katanya. Asam mungkin ya, dibaptis dari kaum yang Yus katanya, atau gimana. Lama-lama jadi bagus semua. Ya, gimana caranya tuh pada diet semua kali? Enggak, saudara. Malahan di NCC saya dengar makan aja, mau makan apa makan katanya. Bener. Mau makan babi kayak mau apa kayak makan aja. Asal jangan bawa hukum Taurat ya dalam diri. Wah, kalau saya mau makan babi sakit pak. Ini hukum Taurat sendiri. Ya, tapi bukan berarti begini ya. Cuma ingat-ingatin aja pas saya bilang, wah dia selalu ngomong soal minum teh tarik. Teh tarik gula semua itu, mana sehat. Ya minum aja katanya. Tunggu bilang, udahlah, udah gue cobain, puas. Ya udah, buang-buang kalau perlu. Terus saya bilang, Pak, kita nggak diajarin buang-buang makanan. Oh, bener juga sih. Tapi waktu pagi-pagi saya tadi buang juga di WC itu ya. Saudara, ya memang mungkin guys, masih sulit Pak. Ya simpan aja di kulkas kalau nggak habis, betul ya kan, nggak ada masalah. Cuma poinnya gini, poinnya input itu boleh nggak Pak input kita makanannya baik? Boleh. Tapi kan kita harus tahu bahwa di dalamnya nih prosesnya semua, kelenjarnya semua, insulinnya semua, apalah saya nggak tahu, bukan kedokterannya, itu semua perfect. Amin. Halo, amin. Ya, kalau paru nih makan babi, tapi proses dalam dirinya perfect. LDL, HDL, saya nggak tahu apa lagi ya. Perfect nggak Pak? Bili. Ya. Kenapa? Karena grace and truth came by Jesus Christ. Ada Yesus dalam diri kita. Yesus saya mau lihat ya bahwa Kristus lebih hebat dari semua. Yesus saya mau lihat semua organ-organ tubuh semuanya sempurna. Yesus saya mau lihat ya bagaimana Kristus memudahkan lagi teman-teman kita baik di senior, ya senior. Tapi saya lihat juga, ya makin lama makin elok. Amin. Ya, makin elok. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya. Kalau kita lihat Yesus, kita lihat Allah. Ya. Jadi jangan mau lagi dipersoalkan, dipertentangkan, ya. Soal yo bapak anak ini beda tingkatan, beda ini. No. Nah ya, kita lihat Yesus dalam kehidupannya 3,5 tahun pelayanannya, kita melihat itu bapak. Ya, dia nggak pernah kasih dia Mika sehat sini kasih sakit nggak pernah. Ya, yang sakit, yang kerasukan, yang mengalami masalah apapun, yang udah nggak bisa apa-apa, tergeletak lumpuh, yang udah 12 tahun pendarahan, yang udah babak belur semua, ya sembuh, pulih, dibebaskan, ya. No one has seen God, but the unique one, who is Himself God, ya. Dia sendiri adalah is near to the Father's heart. He was revealed God to us. Ya, yang menyatakan itu. Jadi kalau kita melihat kita sering di tempat ini, itu gayanya Bapak. Ya, kalau kita minta Tuhan, butuh Tuhan Bapak sekolah berapa? 1 juta Tuhan. Tuhan kasih 100 juta saudara. Ya, biasakan udah di sini. Kenapa? Karena bukan yang minta, yang dilihat, yang beri. Ya kita biasakan di sini dengar bahwa oh kayak gitu ya, Tuhan tuh kalau ngasih mewah ya, levis gitu ya, mewah. Ya kita biasakan dengan apa? Dengan dengar. Kenapa? Karena memang dia bermaksud begitu. Dia kasih anaknya yang tunggal. Yang tadi kita nyanyikan
Worthy is the Lamb, darling of heaven, crucified. Bayangin, darling of heaven, yang termulia di surga, disalibkan buat saudara dan saya. Apalagi yang bisa lebih tinggi daripada Yesus? Apalagi? Nggak ada, saudara. Dan itu Tuhan sudah injek dalam hati kita semua, sudah taruh dalam hati kita. Jadi waktu kita dengar itu gerak. Amin, Tuhan. Amin, Tuhan. Amin. Ya, luar biasa. Jangan biarkan daging. Nggak mungkin, bohong. Ya, daging itu gini. Tuhan, bagian saya apa? Bagian lu percaya. Tuhan, pekerjaan saya apa, Tuhan? Begini. Lu percaya. Dengar. Ya. Terus compare and contrast antara lu hukum Taurat dengan grace. Baca sama-sama Galatia 5 ayat 4. 3-4. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat dan kamu hidup di luar kasih. Ya. Kalau di luar Kristus, lepas tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Manusia nggak bisa buat apa-apa. Ya. Christ become no effect. Ini kita udah baca sering di dalam jemaat Galatia. Jemaat Kristen nggak? Jemaat Kristen. Udah percaya Yesus? Udah. Ya. Tapi Christ become no effect. Itu bagi saya sekarang gini. Itu sangat merugikan sekali. Amin. Ya. Saudara mau dirugiin? Gak mau kan? Gak mau. Kita mau Kristus efek dalam kehidupan kita, amin? Ya, apalagi saya masih bergumul, Pak, soal penyakit. Mau Kristus efek gak? Mau. Terima kasih karunia. Wah, Pak, saya udah punya semua nih, gini. Mau Kristus efek gak? Mau. Kemarin aja baru di IT cerita, ya di Kopo itu hujan es. Beletak segede pelandai. Bolong, jebret. Kalau kena kepala gimana? Bolong kepalanya. Ya, tetapi kita dengar di tempat ini, Tuhan melindungi kita tinggal di bawah sayap Raja Wali. Kita tinggal seperti anak-anak di dalam perlindungan sayap Tuhan. Kita ditebus dari sana kerusakan. Saudara, berguna banget nggak? Berguna banget. Ya, orang saya lari-lari keliling lapangan aja. Kristus adalah kekuatan saya. Berguna banget nggak? Berguna untuk itu. Pak, masa Kristus cuma dijadiin buat lari lapangan? Ya memang saya butuhnya iklan itu, detik itu. Apa aja Kristus segalanya buat saya. Ya, Kristus adalah kekayaan saya. Di dalam bejana tanah liat ini, Tuhan, saya mau ambil, Tuhan. Ya, saya mau miliki. Ya, whosoever you are justified by the law. Hanya no effect tuh kalau mau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, oleh performance diri, oleh upaya diri, oleh usaha diri. Ya, jadi kalau mau diusahakan, jadi gini ya, yang cuma-cuma, yang freely, grace, favor of God, ya, kemurahan yang kita tidak layak. Kalau kita mau usahakan, kita nggak dapat. Itu persoalan. Dan iblis tahu itu. Ya, iblis tahu banget yang namanya Adam dan Hawa itu bebas makan buah pohon di semua taman ini. Bawa pergi kehidupan boleh nggak? Boleh. Kalau dia makan, dia hidup selama-lamanya. Kita makan Yesus nih sekarang. Ya, dia tahu banget. Makanya dia mau katakan, makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, makan buah yang terlarang. Kalau kamu makan, kamu mati. Itu masalahnya. Keluar dari Kristus. Salah akal. Dan orang pikir, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Bukan
bukan nggak apa-apa. Ya, saya sempat katakan di tempat ini berkali-kali bahwa grace itu urusan hidup dan mati. Ada yang mati supaya kita terima kasih karunia. Kasih tau kiri kanan, ada yang mati buat kita terima kasih karunia. Ya, betul nggak? Betul nggak ada yang mati buat kita terima kasih karunia kayak begini? Kristus, amin? Ya, berarti urusan hidup mati nggak? Ayo mikir, urusan hidup mati nggak? Sampai mati? Ya, kalau urusannya nggak hidup mati, itu bisa kirim dong. Misalnya, ya Tuhan bantuin si Yosua perang gitu ya, punya batu gitu. Cuma bukan urusan hidup mati. Tapi itu aja udah urusan hidup mati. Ya, tapi maksudnya bayangin. Dan begitu besar luar biasanya kan, segitu seriusnya kan supaya kita terima grace kan. Tuhan begitu serius kan supaya kita terima semua apa yang ada di dalam Kristus, benar nggak? Karena kepenuhannya dikatakan. Tuhan bisa bilang gini, aku mewarisi kamu dunia, bumi. Aku mewarisi, waktu itu kita lihat baca ya di Efesus 1 ayat 3, mewarisi semua yang kusiapkan di surga, yang kupersiapkan sebelum dunia dijadikan. Wah, Tuhan ngomongnya kegedean nih. PHP kan kita jadi begitu. Kegedean lo ngomong, kegedean. Lu bukan berurusan sama si Melki, berurusan sama yang Tuhan Maha Kuasa gitu enggak? Dia Maha Kuasa, Maha Besar. Kepalang sebenarnya udah berurusan sama yang Maha Besar. Ya udah terima. Itu yang paling bijaksana. Terima doa. Ya, saya nggak mau Christ become my. Ya, terjemahannya saya bilang, when you are attempt to live by your own religious plan and project. Kalau kamu dikatakan ketika orang Anda mencoba hidup dengan rencana dan proyek-proyek agamawi Anda sendiri, ya, you are cut off from Christ, you are fall out of grace. Bahasanya ini benar-benar nggak enak gitu, saudara. Ya, kalau saudara bilang ini, wah hebat lu, pelayanannya hebat, jempol. Coba tuh jempol 1 mili aja putus daripada nyambung ke darah ini, mati nggak? Jempol, kociu 1 mili aja putus dari tangannya, mati nggak tuh jempol? Mati kan? Benar nggak? Apalagi kalau jempolnya saya bilang jauh-jauh gitu jatuh di situ, ya lewat si Blacky dimakan, habis. Nggak bisa apa-apa maksud saya gitu ya. Kalau kita nggak melekat pada Yesus yang adalah pokok, kamu tidak bisa buat apa-apa. Tetapi kalau kamu melekat, kamu berbuah banyak. Lihat nggak ekstrimnya, compare and contrastnya gitu. Lihat nggak betapa Tuhan tuh buat, kalau itu jauh-jauh banget gitu, kalau ini jauh-jauh banget tingginya, luar biasanya. Betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalam, salib kasih Kristus. Ya, betapa dalam. Udah ukuran apa? Panjang, lebar, tinggi. Oh, itu urusan 3 dimensi, Pak. Tapi kalau dalam, Tuhan. Ya. Rontok dari kasih karunia, kalau terpotong dari Kristus tidak bisa apa-apa. Ya, terpotong dari Kristus itu. You cut off from Christ. Ya, fall out of grace, rontok dari kasih karunia. Jadi sebagai orang percaya, saya cuma mau bilang gini, jangan nggak peduli gitu ya. Atau jangan pakai kata jangan Pak, katanya ya udahlah. Ada orang tuh, grace gue udah tahu, nenek gue juga udah tahu, ada yang ngomong gitu, bingung saya. Ya, padahal kita harus dengar. Iya ya. Lepas tuh dari Kristus. Mikirnya gini lagi, kalau nempel dengan Kristus bukan yang luar biasa banget? Benar nggak? Luar biasa banget.
mengalir dalam kehidupan. Apa yang ada dalam Kristus? Ya kita, ya Kristus mah miskin, enak aja. Kita nempel sama Kristus, kita punya segalanya. Dia punya langit dan bumi, segala isinya. Ya. Lepas semili, sesenti. Rontok deh, saya nggak bisa apa-apa. Ya, nggak bisa apa-apa saudara. Ya kan, minggu lalu saya bilang, wah hari ini kita banyaknya berita duka. Minggu depan Henry khotbah, banyaknya teman saya mati-mati. Kemarin masih banyak juga. Kecelakaan lah, inilah, itulah, inilah. Orang parkir mobil bisa jatuh, ada yang terjun dari mall di Jakarta. Ya kan? Pakai mau masuk gereja dulu lagi. Saya kadang-kadang gatal, saudara. Makanya bukan saya sok berani nih. Saya bilang, saya ngomong kebenaran. Ya, saudara Kristus, saya nggak takut sama sekali, saudara. Sehat, kuat, segar, muda, good looking. Amin. Ya. Kenapa mesti ragu-ragu? Oleh Kristus yang baik kok. Dan bukan hanya baik, bukan nggak baik ngolongan gitu, bukan. Baik benar-benar itu Tuhan ngomong gitu. Makanya di Alkitab si Martin ada periksa mana yang good looking di Alkitab. Daud, si Yusuf mungkin, ya kan, Absalom, siapa lagi, Sarah, semua. Saudara, Tuhan mau sampai begitu loh. Itu enggak cukup Tuhan. No. Ya, ini urusan Tuhan. Urusan Tuhan mau bikin anak-anaknya itu kalah. Amin. Amin. Ya, apa kecepatan saya ngomong. Jatuh dari ketinggian kasih karunia, Christian who fall from grace. Kasih karunia lebih tinggi daripada hukum yang lain. Ya, jadi sekali lagi saya katakan ini, biasakan. Jadikan biasa dalam kehidupan kita. Ya, perkataan kita, kehidupan kita. Ya, ID waktu itu. Wah, lu sehat terus, lu rajin lu orang. Enggak, karena gue sehat gue lah. Itu kan biasakan namanya. Saya ada kebenaran Tuhan dan Kristus. So lu, Kristus yang kasih gue kebenaran. Kok sok apaan? Sok apa? Udah jelas loh, kenapa juga? Udah jelas kita katakan bahwa Tuhan, saya tidak bisa apa-apa, tapi Engkau bisa. Ya, Tuhan, saya nggak berusaha untuk benar. Engkau kebenaran saya. Soalnya saya cuma rela aja di dalam Kristus, di dalam kita mengubah hidup kita. Rela Tuhan saya. Makanya saya bilang, kalau masih mau hidup nggak benar, jangan terima kasih karunia, karena kasih karunia itu implikasinya sebenarnya jadi benar. Ya, lihat bayangin ya, dulu saya pikir iya ya, luar biasa lepas dari Kristus. Terus saya mikir juga, wah janji sia-sia, batal. Waduh, sia-sia. Ya ngomong-ngomong dulu saya full time kan 93. Saya kerja di perhubungan, di World Bank. Tiba-tiba saya full time. Ya Tuhan. Soalnya saya dulu masih pakai buktorat, ya takut soalnya. Sering kan orang khotbah di sini. Saudara tahu nggak? Saya dulu nih dipanggil pelayanan sama Tuhan. Terus saya bilang, wah Tuhan, bentar dulu, nggak mau. Oke, pura-pura lupa, pura-pura itu. Terus tekanan darah saya naik. Saya anfal, sakit jantung. 180 bawahnya, 150 kayak gitu-gitu. Saya sering dengar. Jadi saya bilang gini, Tuhan pakai nyuruh saya, ya udahlah. Saya udah nggak mau nunggu 2-3 kali, ya lumayan. Terus kesombongan saya Pak, saya orang taat. Apaan? Ya, mau pakai taatan manusia, nggak bisa. Ya, ketaatan Kristus sudah gitu aja. Ya, tapi itu perjalanan rohani lah, nggak ada masalah. Cuma kita lihat ya bahwa kalau
putus dari Kristus. Kristus gak ada efek. Gawat. Mestinya mikir dong. Gawat. Ya, saudara kalau nggak percaya baca dah tuh buku-buku dah, atau baca autobiografi orang-orang. Ya, baca. Saya baca Steve Jobs aja nggak begini ya, tuh orang udah pinter, udah kaya, susah juga hidupnya. Ada nasib sial, kena, ya kata pengkhotbah. Ada harapan saudara. Ya, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham, ya, bukan. Dan keturunannya, his seed, keturunan Abraham, Yesus, ya. Ini bicara tentang Yesus dulu nih, ya. Bahwa ia adalah memiliki dunia, ya, heir of the world, ya. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman, saudara, heir of the world, ya, by righteousness by faith. Saudara biasakan di tempat ini. Kita udah mulai biasakan lihat bahwa saya ini mewarisi. Iya, ya. Dia Tuhan tuh pentokin sampai yang paling tinggi. Kesehatan. Ya kesehatan udah gak bakal lebih tinggi. Dengan janji yang lebih besar maksudnya. Keuangan, health, semuanya gak akan lebih tinggi. Apalagi kalau Tuhan bilang gini. Kalau Bapak bilang gini, anak aja gue kasih sama lu. Ya. Through the righteousness of faith, kebenaran lewat iman. Sama-sama katakan kebenaran lewat iman. Iman ya, dasar dari hiraukan, bukti dari niat, harapkan. Dulu pengharapan kita bisa mengharapkan yang buruk dari Tuhan, yang jelek dari Tuhan. Nggak ada, hope itu adalah certain expectation of good. Pengharapan yang baik, selalu baik. Kalau sumbernya Tuhan baik, luar biasa baik, amat sangat baik. Baik adalah baik. Kalau baik adalah baik, amin. Baik adalah baik ya. Kecelakaan baik kan? Enggak, udah gitu aja. Ya tapi itu ternyata juga kecelakaan. Tuhan mau tahu. Bukan urusan bukan domain Tuhan. Tapi baik adalah baik. Amin. Biasakan. Nanti soalnya kalau nggak biasa lama-lama jadi gitu. Ya dia mati, kenapa? Cancel. Padahal pelayanan lo, padahal gini. Mati muda, cancel lagi. Kemana lo pendeta mati, masih muda? Ya, kenapa mati? Iya kena ginjalnya. Ginjal atau apa lupa saya? Benar, baru kemarin. Ya, terus kita bilang gini. Ya dia aja udah melayani, udah begitu, mati muda juga. Hati-hati lo. Ya tapi itu dari Tuhan. Tuhan kasih yang terbaik buat dia. Jadi kebenaran suruh nurunin sama level-level pengalaman. Mendingan gak usah ngomong deh. Lalu gimana? Saya tahu kebenaran Tuhan dalam Kristus. Ya kan? Saya bukan kesehatan Kristus. Soalnya kesehatan Kristus, kesehatan Kristus. So apanya? Saudara? Tuhan terima kasih, saya aman sampai di tujuan. Ya kan, bisa aja celaka, Tuhan bisa aja izinkan kecelakaan. Ya kecelakaan dari mana? Tuhan gue makan celakain siapa? Saudara, make fun. Ya biasakan. Ya, makanya sekali lagi. Ya ada, jangan sampai sia-sia nih. Janji Tuhan batal, kenapa? Ya memang kompeten sebenarnya jauh benar ya. Sebab mereka yang marah dari kontrak menerima bagian dari janji Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Saya kadang-kadang mikir juga ya, Paulus nulis itu pakai bahasanya bahasa negatif gitu ya. Lu nggak terima kalau kebenaran lu menerima bagian dari mengharapkan dari upaya diri. Nah itu kan ada repot gitu. Cuma dari manusia buat jelasin ternyata ada gitu-gitu. Mungkin ya. Mas saya mikirnya gini, iya. Kalau kita ngomong iman jadi batal, kan negatif kan? Janji jadi batal, iman jadi sia-sia. Zero, nil, ya zol. Iman jadi percaya kita jadi sia-sia. Karena bayangin,
kita percaya Yesus bangkit. Orang di sana ibadah, Yesus bangkit. Hosana, Hosana, Yesus bangkit. Tapi zero. Kalau kita bilang ini, tapi dengar ya, saudara, ada 3 syarat masuk surga. Saudara lakukan ini, 40-an, gini. Tiba-tiba jadi zero. Tuhan yang ngomong loh, bukan saya. Firman yang ngomong. Terus kenapa itu dia? Hidupnya gini gitu. Dia yang terima. Sesimpel itu. Dia cuma bilang gini, emang gue gak layak, tapi kan gue terima yang gue gak layak, jadi qualified. Ya kan? Wah, promosi dosa loh, kehidupan gak bener. Siapa yang promosi dosa? Dosa merusak. Ya, membuat putus hubungan sama banyak orang yang bermasalah. Tapi jawaban dosa Pak, tetap kasih karunia. Udah gak bisa lari kemana-mana, saudara. Luar biasa banget. Nggak bisa lari kemana-mana tuh, saudara. Diberkati Tuhan, dikejar terus berkat. Amin. Ya. Hanya apa? Karena kebenaran, karena iman, percaya. Makanya masih sering udah keputusan, gua nggak mau ngedenger lagi deh yang bukan berita kabar baik, gospel. Nggak mau dengar lagi deh. Ya, kenapa? Bukan ditakut-takutin, bukan. Tapi Paulus bilang sih, iman jadi sia-sia, janji jadi batal. Bayangin saudara, janji sebanyak itu, janji perlindungan, janji pemeliharaan, janji kesehatan. Si Melki lagi tambah-tambahin, bukan tambah-tambahin, saya baca dari kitab ya, dimudahkan lagi. Ganteng, keren, elok. Terus apa lagi Bang Melki? Tuh banyak tuh, diberkati secara keuangan, Abraham segala macam. Hey, zero, batal, jadinya batal. Nggak enak saudara. Saya mah terus terang, saya sebagai orang Kristen baca ini waktu dengar Kristen, batal. Ngeri bener. Ya, nggak lucu lah sebenarnya ya. Seatnya tunggal ya. Jadi kita terima tidak batal ya. Bahwa karena hukum Taurat membangkitkan murka ya, saudara, dan perhatikan juga. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran ya. For the law always bring punishment. Sekarang kita ngerti nih, makanya kita kembali ke basic ya. Kenapa orang Kristen kena lagi penghukuman, kena lagi celaka? Orang dunia kena virus, dia juga kena virus. Orang dunia kena sakit jantung, dia juga mati sakit jantung. Orang dunia mati 30 tahun, dia juga mati 29 tahun. Kenapa? Kena jantungnya. Siapa yang kasih? Siapa? Hukum Taurat kudus dan adil. Tapi kita baca, iya ya, masalahnya bukan hukum Tauratnya, manusianya. Ya, manusianya yang gak bisa memenuhi standar hukum Taurat. Hukum Taurat diturunin di hadapan Tuhan, gak laku. Ya, Tuhan sebalikin lagi. Emang standarnya gini kok. Tujuannya apa Tuhan? Ya supaya lo percaya juru selamat. Kau percaya juru selamat apa? Perdagangan di bawah hukum Taurat, ditaruh lebih tinggi di bawah kasih Tuhan. Wih, hebat banget saudara. Tapi kita lihat, kalau balik lagi, always bring punishment on those who try to obey it. Betapa jadi kasih tahu lah ya. Tapi kalau saya bilang stupid ada yang tersinggung lagi enggak ya? Betapa kita itu kurang bijaksana ya. Kalau balik lagi di bawah penghukuman. Dan kita dengan bangga, ya gua nanggung nih penderitaan karena Kristus. Tuhan Yesus bilang siapa? Kau udah tanggung semua. Ya,
Tuhan tanggung semua, pikul semua barang perlu. Sampai buruk rupanya semua. Ya, the only way to avoid breaking the law is to have no law to break. Firman Tuhan yang ngomong ya. Bahasa Indonesia agak alot. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Sampai dibikin halus, tidak ada hukum Taurat. Sebenarnya Tuhan bilang ini bahasa terangnya, sudah dibebaskan. Ya, sudah dibebaskan dari penghukuman, celaka, penghukuman, penyakit, kutuk. Kemana itu semua Tuhan? Gue yang tanggung dari utang lalu. Clear? Amin? Halo amin? Ya, aduh udah pada tidur semua. Kebanyakan partner-partnernya. Saudara, kita makan kenyang kan hari ini, amin? Ya, nanti ada tenang. Ibu Aiti udah bawa banyak. Haleluya. Saudara lihat, ya. Jadi puji Tuhan kita dibawa kasih karunia. Sama-sama bilang puji Tuhan saya dibawa kasih karunia. Kurang yakin. Puji Tuhan. Saya dibawa kasih karunia. Amin. Praise the Lord. Amin. Siapa yang mau tarik saudara? Nggak mau, gitu aja. Amin. Mau diturunin? Nggak mau. Saya mah udah naik katanya udah nggak mau. Nggak mau. Orang gue saya nggak mau dibawa penghukuman. Nggak mau. Ya. Not under law. Ya. Nggak mau. Kita memiliki dunia ini kenapa ya? Dan jikalau kamu memiliki Yesus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima dia. Kita milik Kristus, kasih tau kiri kanan. Saya milik Kristus. Saya milik Kristus. Dibeli lunas nggak? Lunas dibeli ya kan, kebangkitannya udah jelas kan? Nah, terus Tuhan kayak gini, sekarang lu milik gue, lu jadi budak gue. Enggak, saudara. Semasa lagi saya memiliki semua jadi wah, wah, amin. Ya, bulat-bulat mau kemana larinya juga nggak bisa lari, saudara. Di bawah grace, saudara, di bawah janjinya Tuhan apa? Jadi ini Pak Melki, makanya kita bolak-balik. Di situ ada ini lagi, jadi ini lagi. Orang mau turunin, saya nggak mau tahu, saya bilang. Nggak bisa diturun-turunin. Ya, mau ikut, nggak mau. Tuhan bilang nggak dipaksa juga sih. Bapak, Tuhan saya nggak mau tuh, sehat-sehat. Iya terserah. Wah, udahlah. Ya, saya lompat aja ya. Kita udah atau ini kebangkitan. Ya sebagian bukan karena dia anak Allah, tetapi karena dosa kita beres dibenarkan. Kita miliknya. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya dengan kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara mati. Ya, jadi janji Abraham itu buat kita, diinput, diperhitungkan buat kita. Ya, input buat kita yang percaya, ya cuma percaya. Yaitu Yesus yang diserahkan oleh pelanggaran kita dan dibangkitkan oleh karena pembenaran kita. Ya. He who was delivered because of our offense and was raised because our justification. Jadi Yesus jelas kan bisa bangkit. Dia bangkit bukan karena dia anak Allah, tetapi karena dosa saudara dan saya dibebaskan. Clear nggak? Clear nggak? Ya. Jadi jangan ngomong nih, jangan doa, jangan menyembah-nyembah Yesus bangkit, tak. Kalau saudara nggak yakin bahwa segala dosa kita beres, omong kosong, nggak cocok, nggak cocok sama sekali. Saya bilang Yesus duduk di tahta sekarang, duduk di tahta di sebelah kanan Allah Bapa, Raja segala raja, Tuhan segala telah bangkit. Saya percaya dia bangkit. Tapi saya hidup saya dalam kutuk, dalam dosa. Nggak cocok sama sekali. Saudara mesti lain, ya. Dia hanya dibangkitkan karena because of our justification. Sekali untuk selama-lamanya. Ya, jadi it is finished. Kita udah tahu Yohanes 19 ayat 12 bilang, so itu setelah Yesus tahu
Bahwa segala sesuatu telah selesai, berkata Elias, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ya, Yesus nggak sumber mata air, dia tidak bisa haus, ya, tapi dia haus sebagai manusia. Di situ ada satu berkas penuh anggur asam, sour grapes, ya, sour grapes. Maka mereka mencucukkan bunga karam dan dicelupkan dalam anggur asam dan sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sudah Yesus minum anggur asam itu, berkata Elias, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kula, ya, it is finished. Tadi kita lihat pagi-pagi, ya, waktu itu domba yang dibawa anak dipelihara 5 hari dengan ini, ya, udah jadi petnya dia, udah sayang, disembelih sudah dimakan, ya, waktu disembelih itu setengah kali itu, it is finished. Kula, bisa persis sudah selesai, ya, tetelestai, paid in full. Sudah selesai. Jadi waktu kita bilang, udah tuh paketnya semua udah dibeli sama Tuhan dengan darahnya. Kita cuma bilang, amin Tuhan, saya percaya. Mana. Gak mau makan mana lagi? Makan apa yang Tuhan berikan. Ya. Jadi saudara, kenapa di akhir kematiannya sampai anggur asam lagi nih? Ya, karena ada yang mukanya asam. Kalau anak mereka kan asam, ya. Pada waktu itu orang tidak berkata lagi, ayah makan buah mentah, sour grapes, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Yeremia 31 ayat 9. Senyum. Nah. Senyum dulu, sukacita. Amin. Nggak ada urusan, ya. Yang jus gitu muka gitu, ya. Tuhan berikan kepada kita itu benar-benar kebal, ya. Kalau kita asam tuh biasanya mesti nuntut sama orang, nuntut sama diri sendiri, mesti begini, mesti begitu. Ya, kita tuh hanya bilang ini, Yesus Tuhan, thank you, saya terima semua, ya. Jadi nggak ada lah di sini yang asam. Kita lihat lagi. Ini permintaan Pak Alex, saya kasih lah. Ya, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku menarik semua orang. Ya, di nanti semua orang bahasa Inggris, ya, dimiring. Datang kepada gue, ini lagi katakan menyatakan bagaimana zaman. And if I be lifted up from heaven, dari bumi, langit di tengah-tengah ditinggikan, will draw all, ini ditambahkan tulis unto me. Jam 8 bilang tunggu mati. Jam 9 disalib, salib. Sampai jam 12 ada perkataan pada Yesus. Jam 12 ke 8 menutupi seluruh bumi. Kebetulan, nggak mungkin kebetulan bisa ketepaan pas gini kalau bukan Allah sendiri. Waktu aku ditinggikan di bumi, ya, ditinggikan di bumi. Ya, ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati di kayu salib. Dosa, penghukuman tadi, hukuman, condemnation, kutuk, curse, penyakit, sickness, maut, kemiskinan, kegagalan, kesialan atau apapun. Bapaknya malaikat luka gak bisa lihat lagi di dalam. Ini bukan buruk soal fisik saja, tapi harus ditimpa semua dosa, hukuman, murka. Semua ditimpa. Ratu
mengasihi Bapaknya dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan segenap kekuatan. Dan dia mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hanya dia menggenapi hukum Taurat. Yesus. Sudah selesai. Sudah selesai. Dosa kita, kutuk kita, kemiskinan kita. Dia masih hidup, menanggung semua. Berarti korbannya lebih besar dari semua murka, semua kutuk. Memindahkan kita dari gelap ke dalam terangnya yang ajaib. Father, into your hands, I commit my spirit. Mati dan dikuburkan jam 3 mati. Ya, pas sabat harus diturunkan sampai jam 6 dikubur dan bangkit. Ya, kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalian lampinya. Sudah melihat, sudah finish nggak urusan masalah kita? Finish ya. Dan dia bangkit apa? Kita udah lihat ya, supaya saudara mewarisi bumi. Saudara saya mewarisi semua yang dia pikul di desa ini. Saudara orang paling berbahagia. Amin. Amin. Haleluya. Ya, kita berjamaah tulis. Saudara mungkin khotbah yang panjangan mungkin buat saudara atau jadi singkat saya nggak tahu. Apa ke sana? Geser. Pak geser satu. Ayo Pak. Oh di mana? Mau? Duduk. Ini. Masuk nggak semua? Tuh lihat. Masuk nggak? Ya. Masuk nggak? Itu nggak ikut satu ya? Ayo. Bapak panggil satu lagi ya. Ngomong Pak. 1, 2, 3. Cheese. Sekarang gaya bebas gitu. 1, 2, gaya bebas. Nah, Dah. Coba ya. Bagus nggak? Ada ya? Bisa bagus. Biar bagus. Sembuh. Siap mati. Possessing ya, possession ya.